Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari Sabat Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh dapat bersama-sama. Ketika kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami boleh diubahkan sesuai dengan pekabaran yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga di dalam kehidupan kami dapat merefleksikan kasih Tuhan dan karakter Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Senang dapat bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Tumoto ini. Dan ini sebenarnya bisa terjadi karena undangan Pendeta Michael Palar kepada kami. Ya, sepanjang 1 minggu ini, selama 5 hari, dari Senin sampai hari Jumat kemarin kami menyelesaikan pelajaran 28 doktrin yang nantinya akan disiarkan kapan pendeta? Kalau editnya sudah selesai. Mungkin bulan depan kalau sudah selesai. Jadi 1 minggu satu dan itu pada waktu menyelesaikan itu adalah mujizat karena sebenarnya tidak bisa selesai dalam waktu 5 hari. Ya, namun itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan juga setelah itu saya di message sama Jelly. Ya. Setelah pendeta rekaman mau kemana? Saya bilang, saya mau menghabiskan waktu dengan anak saya. Karena dia ada di Indonesia. Ya, jarang kami punya waktu bersama-sama. Kalau begitu bagaimana kalau di Tumoto? Ya, saya pikir hari Sabat kan? Oke, saya bilang gitu. Toh kita ini ternyata mulai hari Jumat. Ya. Tetapi ini adalah satu berkat yang luar biasa dapat bersama-sama. Dan tadi malam kita telah mempelajari tentang gereja. Ini kalau di Hope Channel nanti saudara lihat sendiri. Ini di doktrin yang nomor 12 dan doktrin nomor 13 tentang umat yang sisa. Dan doktrin tentang gereja. Ya. Dan kita telah mempelajari bahwa apa yang disebut dengan gereja itu ada 2 hal di sana. Tadi malam kita telah pelajari, yaitu gereja yang nampak dan gereja yang tidak nampak. Ya. Gereja yang diselamatkan adalah gereja yang apa? Yang tadi malam telah hadir. Ya. Gereja yang diselamatkan adalah gereja yang tidak nampak. Itu adalah kumpulan umat Tuhan di mana saja. Dan hanya Tuhan yang tahu. Dan dari kumpulan gereja yang tidak nampak ini, termasuk di dalamnya gereja yang nampak di dalam sana. Jadi mestinya gereja yang nampak ini adalah juga di dalamnya terdiri dari orang-orang yang diselamatkan. Nah, lalu apa gereja yang nampak ini? Yaitu gereja yang diorganisir untuk melayani. Itulah gereja yang nampak. Ya. Dan kalau kita baca tadi ayat inti 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, pada waktu Petrus menuliskan hal ini ditujukan kepada gereja Tuhan yang tersebar oleh karena penganiayaan pada waktu itu, dan itu kepada gereja yang nampak di sana. Ya. Dikatakan kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk apa? Untuk memberitakan. Jadi kenapa ada gereja ini adalah untuk memberitakan. Jadi tadi malam saya sampaikan, kalau kita mengaku kita yang umat yang sisa, dan kemudian kita tidak menginjil, saudara salah gereja. Karena gereja yang diorganisir adalah gereja yang melayani. Dan untuk itu ya, harus nampak dalam semua aspek kehidupan umat Tuhan. Termasuk diantaranya dalam budget kita.
maka yang pertama adalah untuk penginjilan. Kalau gereja kita hanya untuk sebagai pertemuan sosial, itu adalah organisasi sosial. Tetapi kalau namanya gereja, dan itu adalah gereja yang nampak, apalagi kita mengakui sebagai umat yang sisa, itu adalah gereja yang menginjil. Ya. Jadi gereja yang semangat menginjil, itulah gereja umat yang sisa. Nah, pada saat ini, dan kemudian tadi malam dilanjutkan dengan bagaimana pekabaran malaikat ini masuk ke dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa pandangan-pandangan orang Kristen pada zaman abad 19 ketika gereja Advent ini muncul tentang pekabaran 3 malaikat. Kita pelajari bagaimana pandangan pekabaran 3 malaikat di abad 19. Kemudian di kalangan Millerite bagaimana pengikut Miller. Kemudian masuk kepada para pionir dan kemudian pandangan kita saat ini. Ya. Dan tadi malam kita juga mereview apa itu pekabaran 3 malaikat. Apa yang membedakannya dengan pekabaran Babylon. Ketika pekabaran Babylon berfokus kepada diri, pekabaran 3 malaikat berfokus kepada Allah. Ya, berarti tadi malam sangat memperhatikan ya. Jadi tidak percuma 1,5 jam tadi malam kita bahas tentang ini. Ya, jadi saudara-saudara siap nanti sekitar sampai selesai. Baik, pada Sabat pagi ini kita mempelajari tentang merpati yang ingkar janji. Kok bisa ada merpati yang ingkar janji? Tadi pagi saya coba melihat tentang merpati. Apa ini karakteristik merpati? Ternyata dari yang saya baca tadi pagi, merpati ini adalah binatang yang setia. Ya, binatang yang setia. Dia monogami dan hanya satu pasangannya seumur hidup. Ya, jadi itulah sebabnya saya baru mengingat waktu saya kecil dulu, itu di tempat di mana saya tinggal di Surabaya, pada waktu sore biasanya ada orang yang namanya adu doro, ya, adu burung merpati namanya. Jadi yang jantan dipegang ujung dan betina di ujung yang lain. Jadi yang betinanya dari jauh ya di ayun-ayun begini, dan kemudian pada waktu dihitung mana yang lebih cepat ya sampai yang jantan ke betina, itulah yang menang. Dan tidak pernah salah pasangan. Ya. Tidak pernah, ini burung dara ini tahu mana yang adalah pasangannya. Tetapi sahabat ini yang kita pelajari adalah merpati yang ingkar janji. Di tahun 1986 ada sebuah film yang merpati tak pernah ingkar janji. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara, siapa yang tahu film ini? Siapa yang tahu? Ya, merpati tak pernah ingkar janji. Pemainnya adalah Paramita Rusady dan Adi Bing Slamet. Ya, saya kira pendeta tahu. Oh, nah, film ini dirilis tahun 1986. Nah, merpati bahkan di masyarakat modern ini adalah lambang ketulusan, lambang ini. Apa cerita di sini? Ceritanya adalah seorang yang bernama Maria. Seorang yang bernama Maria ini dari kecil sudah dipersiapkan ayahnya untuk menjadi seorang biarawati. Karena apa? Ya, karena ayahnya adalah pada waktu ayahnya menikahi ibu dari Maria ini, pada waktu ibu dari Maria ini mau masuk ke biarawati, terus tidak jadi. Ya. Menikahlah sama ayahnya ini, dan pada waktu melahirkan Maria, istrinya mati. Dan dia merasa bersalah. Dan karena dia merasa bersalah, dia mau anaknya jadi biarawati. Nah, waktu berjalan, pada waktu berjalan, dan
pada waktu masih elementary, SD, ya, SMP, itu dikasih private school. Ya. Guru kemudian datang secara khusus mengajar supaya tidak ada pengaruh dari yang lain. Ya. Tetapi waktu SMA sudah nggak bisa. Jadi masuklah ke sekolah yang di gurunya adalah para suster. Nah, pada waktu masuk di SMA, di situ dia kenalah dengan yang namanya Guntur. Nah, Adi Bing Slamet yang perankan. Nah, singkat cerita, ya, berpacaranlah mereka. Sang ayah sangat kecewa. Kenapa? Mau jadi apa? Biarawati. Ya. Tidak lama kemudian, karena satu peristiwa, gimana sang ayah tidak merestui, lalu terjadi konflik sedikit, dan akhirnya ujung-ujungnya Maria harus memilih. Apakah Adi Bing Slamet atau ya, guru atau masuk biarawati. Dan apa yang dia pilih? Masuk jadi biarawati. Itulah sebabnya namanya merpati tak pernah ingkar janji. Ya. Jadi pada waktu ayahnya berjanji bahwa anaknya harus jadi biarawati, dan anaknya akhirnya jadi biarawati. Dan sang ayah meninggal di pangkuan Maria, ya, ketika terjadi satu kecelakaan. Namun sahabat ini kita juga belajar tentang seorang merpati. Seorang. Namanya Yunus. Apa hubungan Yunus dengan merpati? Nah, kita lihat informasi berikut ini. Bersama dengan kitab Yoel, kitab Yunus adalah yang tertua dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Jadi kalau kita urut dari belakang kitab Perjanjian Lama, dari 12 kitab yang terakhir itu, maka Yunus, kitab Yunus dan Yoel adalah kitab yang tertua dari 12 kitab nabi-nabi kecil itu. Kitab Yunus adalah satu cerita tentang kemurahan Allah terbaik dalam Perjanjian Lama. Ya. Namun sayang sekali kita melihat bagaimana seorang yang ya, tidak seperti yang diharapkan. Yunus berasal dari Israel Utara dan hidup pada zaman Jerobeam II, di mana Israel Utara mencapai puncak kejayaannya. Jadi pada waktu itu sudah terbagi dua. Israel Utara dengan ibu kota di Samaria, dan Israel Selatan dengan ibu kota di Yerusalem. Nah, di bagian utara ini, pada zaman Yerobeam II, Israel begitu makmur, begitu luar biasa pada zaman itu. Dan Yunus berasal dari Gath-Hefer, yaitu tempat di sekitar Nazaret, di mana Yesus dibesarkan, pada permulaan abad ke-8 sebelum Masehi. Arti namanya adalah merpati. Nah, sekarang kita tahu apa hubungannya merpati yang ingkar janji. Kenapa? Kenapa dia ingkar janji? Nanti kita lihat. Informasi lain tentang Yunus adalah ada beberapa nabi yang mulanya menolak panggilan Tuhan. Seperti Musa dan Yeremia. Tetapi hanya Yunus yang melarikan diri. Ya, ada nabi melarikan diri, nabi yang menolak panggilan awalnya, itu biasa. Di dalam Alkitab ada Musa, Tuhan saya tidak mampu bicara. Tuhan saya ini ya tidak pandai untuk mengolah kata-kata. Yeremia pun begitu, Tuhan saya masih muda. Ya, saya tidak pantas untuk ini. Tetapi hanya Yunus, dia bukan hanya menolak, tapi yang melarikan diri. Nah, kemudian yang menarik dari Yunus ini adalah ada beberapa nabi yang lari dari tugasnya setelah memberitakan firman Tuhan. Seperti Elia dan Nabi Uria. Tetapi hanya Yunus yang lari sebelum menyampaikan firman Tuhan. Kan orang Elia ketika dia sampaikan, terus Izebel marah, lari dia. Tetapi Yunus belum disampaikan, dia sudah lari.
Unik ini Yunus ini. Ya, unik ini Yunus. Saudara, orang Kristen adalah misionaris. Setiap murid yang sejati yang dilahirkan dalam kerajaan Allah adalah missionary. Ya. Ini dalam Desire of Ages halaman 195. Setiap murid sejati yang dilahirkan dalam kerajaan Allah adalah seorang misionaris. Dan pengurapan kita adalah ketika kita dibaptis. Lihat, setiap murid sejati yang dilahirkan, kapan kita dilahirkan? Dilahirkan kembali, kapan itu? Ketika kita terima Yesus dan menunjukkan kita dibaptis. Dan itu pada waktu kita dibaptis, itu adalah pengurapan kita sebagai seorang misionaris. Anda suka atau tidak, Anda adalah misionaris. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ini, Yunus, dia bukan hanya sekedar umat biasa yang telah memperbarui perjanjiannya dengan Tuhan sebagai umat Tuhan. Tapi dia juga adalah seorang nabi. Itulah sebabnya diharapkan dari setiap umat Tuhan untuk memiliki semangat misi untuk itu. Dan itulah sebabnya kenapa gereja harus memiliki misi. Karena kumpulan masing-masing kita telah dibaptis oleh Tuhan dan kita harus memiliki semangat misionaris. Saudara, pampang ini sepanjang sabat ya. Saudara tahu apa maksudnya ini? Bumi. Lalu kemudian 3 ini apa ini? Saudara tahu? Ini bukan hanya 3 ini bukan hanya kalau kita baca di website resmi Seventh Day Adventist Church, kita dapati bahwa ini adalah lambang memang pekabaran 3 malaikat. Tapi apa? Kenapa api? Itu adalah kuasa Roh Kudus yang melingkupi seluruh bumi. Artinya pekabaran 3 malaikat adalah untuk seluruh bumi. Tetapi kita lihat sekarang aktivitas di gereja kita. Apakah kita memenuhi akan panggilan sebagai umat yang sisa? Kita sebagai umat yang sisa bukan hanya sebagai simbol. Kita taruh setiap ini, tapi apakah kita menginjil? Apakah kita punya mission statement? Punya. Tetapi bagaimana aktivitas dari mission statement? Gereja kita adalah gereja misionaris. Dan gereja yang nampak adalah gereja yang menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Apakah cerita Yunus dalam perut ikan selama 3 hari itu tidak masuk akal? Mari kita lihat. Di dalam Desember 1938, sebuah majalah Coronet yang ditulis oleh Irving Wallace menyatakan seorang yang bernama James Bartley hilang dari kapal Star of the East dan berada sehari semalam di perut ikan paus. Masih hidup. Kemudian yang berikutnya adalah di majalah 20th Century Christian, dia mencatat seorang yang berada dalam perut ikan hiu selama 48 jam. Di mana Dr. Harry Reamer bertemu dengannya dan dia ada di lagi talk show dipamerkan di museum setelah peristiwa itu. Masih hidup. Jadi cerita Yunus bukan cerita dongeng atau tidak masuk akal. Hanya beda 1 hari. Ya. Satu di ikan paus, satu dalam ikan hiu. Ya. Yunus berpikir ia bisa lari dari Tuhan. Alkitab mengatakan 3 kali di dalam kitab Yunus, di dalam Yunus di dalam ayat 3 dan ayat 10, itu 3 kali dikatakan bahwa dia akan lari jauh dari hadapan Tuhan. Coba kita buka Alkitab. Dan saudara, ini di lambang gereja kita ini ada gambar yang hijau, ini gambar apa? Ya, Alkitab. Jadi kita perlu buka Alkitab.
nama lain dari gereja Advent, kalau saudara tahu dalam sejarah, adalah people of the book. Jadi kalau kita tidak suka baca Alkitab, sepertinya kita masuk salah gereja. Karena umat Tuhan harus mempelajari akan firman Tuhan, ya. Harus itu mandatori, ya. Jadi jangan hanya kita pampang, tapi kita tidak pernah praktekkan. Kita ada taruh di sini Alkitab, tetapi di dalam kehidupan kita Alkitab menjadi benda asing bagi kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dalam satu ayat. Dia berpikir dia bisa lari jauh dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 itu lagi diulangi. Ketika dia bersaksi kepada orang lain, dia mengatakan, aku mau lari jauh dari hadapan Tuhan. Seorang nabi saja bisa berpikir, dia bisa jauh dari Tuhan. Dan ini terlihat ketika Tuhan perintahkan dia ke Nineve, itu adalah di bagian timur, tetapi dia pergi ke Tarsis, itu di sebelah barat. Jadi memang dia sengaja untuk lari. Dia sengaja tidak mau untuk mengikuti panggilannya sebagai seorang misionaris. Apakah kita juga sedang melakukan hal yang sama? Bukankah Tuhan mengatakan, beritakanlah kepada semua suku, bangsa, dan bahasa. Apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan selama ini? Mengapa Yunus melarikan diri? Di dalam Alfa Omega jilid 3 halaman 218 paragraf yang kedua, Ellen White berkata, kenapa Yunus melarikan diri? Karena dia tidak yakin akan kebijaksanaan panggilan itu. Jadi dia sendiri tidak yakin akan panggilannya. Mungkin juga kita merasa tidak yakin akan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita tidak mau untuk menginjil. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, ketika kita dibaptis, itulah pengurapan kita. Pada waktu Yesus dibaptis, itulah pengurapan Bapa atas pelayanan Yesus. Memberikan contoh kepada kita, ketika kita dibaptis, itulah pengurapan Roh Kudus kepada kita untuk memulai pelayanan kita sebagai seorang misionaris. Jangan tunggu kita diurapi sebagai diakon, ketua, apalagi pendeta. Tidak, itu untuk melakukan tugas tertentu. Tetapi tugas umum semua kita adalah kita seorang misionaris. Yunus berpikir, tidak ada yang dapat dicapai dengan memberitakan kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah berpikir dari awal bahwa Tuhan itu nanti kalau dia sampaikan, nanti dia berubah kalau orang itu bertobat. Berarti orang akan menganggap saya nabi palsu, kan begitu. Yang dia khawatirkan diri sendiri. Nanti kita akan pelajari ketika kita sampai pada pasal yang keempat. Ini pasal 1 belum selesai, saudara. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Akibatnya, tulisan Ellen White berkata, setan merasuknya dengan keputusasaan. Jadi kalau kita tidak yakin akan panggilan kita ragu akan pimpinan Tuhan bahwa kita dipanggil, akhirnya setan yang masuk. Dan itu terjadi kepada Yunus. Siapa Yunus ini? Nabi Tuhan. Kalau setan aja bisa merasuknya, nabi Tuhan, apalagi kita. Jadi, saudara, jangan ragukan panggilan. Jangan ragukan panggilan. Kalau kita memang murid Yesus yang sejati, yakinlah bahwa kita adalah misionaris. Artinya, hidup kita ini punya misi. Ada yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan karena dia tidak yakin, kemudian dia ragu,
bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, dan kemudian setan merasuknya dengan keputusasaan, akhirnya dia diserang dengan perasaan apa? Takut. Mungkin ada pertanyaan, kita tidak takut, cuma tidak tahu bagaimana memulainya. Saudara, tadi ada pertanyaan di sekolah sahabat kami di kelas. Lalu saya katakan, berdoa. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Sebagai seorang misionaris, maka salah satu doa kita adalah minta jiwa. Itu doa seorang misionaris. Pernahkah kita berdoa? Kita berdoa, Tuhan, tolong untuk cicilan mobil, cicilan rumah, ya, untuk mau bayar kuliah, atau ya, untuk kebutuhan ini atau kebutuhan itu. Pernah enggak kita berdoa untuk jiwa? Bagus. Dan jangan hanya sekali. Setiap hari kita harus lakukan itu. Kita juga harus menginjil. Bukan hanya didoakan. Karena Tuhan akan buka jalan untuk itu. Apa yang sebenarnya dihindari oleh Yunus ini? Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan memberikan kepada kita panggilan dan Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab, Dia juga tidak akan meninggalkan kita sendiri. Setiap panggilan Tuhan dalam Alkitab, nanti sore ya kita akan lihat ini patternnya dalam Alkitab. Setiap panggilan Tuhan disertai dengan kuasanya. Setiap panggilan. Kalau dia memanggil kita ke tempat yang sangat sukar sekalipun, ya, yang sepertinya di luar kemampuan kita, sebenarnya panggilannya disertai dengan kekuatan untuk menanggung hal itu. Ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ini kata Ellen White, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tetapi akan mendapat berkat yang limpah. Dalam setiap panggilan Tuhan, ada saja tantangan, saudara. Ketika Ellen White menerima panggilan, Tuhan ketika dia memanggil, Tuhan itu fair. Ketika dia manggil, dia tunjukkan tantangannya. Dan ini juga terjadi dengan Ellen White. Pada penglihatan yang kedua, setelah Desember tahun 1844, itu adalah penglihatan yang pertama. Di bulan Januari tahun 1845, Ellen White mendapatkan penglihatan yang kedua. Dan disitulah panggilannya. Dan pada waktu itu, Tuhan menunjukkan kesusahan yang akan dia alami. Kalau kamu terima ini, yang akan kamu hadapi. Kalau kita kerja, lamar terus dipanggil, interview, terus diterima. Apa yang biasanya dikatakan? Ya, oh benefitnya sekian. Iya kan? Ya, gaji sekian. Di perusahaan ini kamu akan diberikan, ya, ini yang kamu miliki. Tapi tidak sebagai misionaris, saudara. Nah, ini pendeta Paran sebentar lagi statusnya misionaris seperti saya. Ya. Kita keluar dari Indonesia untuk jadi misionaris. Ya. Jadi bukan itu. Ketika misionaris, ya Tuhan panggil Ellen White, Tuhan panggil Yunus, Tuhan panggil yang lain, yang dia beritahu kalau kamu terima ini kesusahannya. Ini kesusahannya. Tetapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi demikian juga ya kita sebagai misionaris, saudara, ada tantangan banyak. Ada kesulitan luar biasa. Tetapi ketika kita bertahan dan bergantung kepada Tuhan, dikatakan di sini bahwa kita akan mendapatkan
kesuksesan dalam menghadapi tantangan itu, dan kemudian Tuhan akan menyertai kita. Ia mungkin akan menghadapi banyak pengalaman pahit, tetapi akan mendapat berkat yang limpah. Namun pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Ini janji Tuhan. Ya. Jadi meskipun sulit, meskipun kita tidak tahu mau mulai dari mana, minta sama Tuhan. Dengan begitu kita akan memiliki hubungan terus menerus dengan Tuhan setiap hari. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Yunus ketika panggilan itu datang? Ya. Dan apa sebenarnya sikap kita ketika panggilan itu datang kepada kita? Jika sekiranya ketika panggilan mula-mula datang kepadanya, Yunus meluangkan waktu untuk berpikir dengan tenang, maka ia seharusnya memaklumi betapa bodohnya setiap usaha yang dilakukannya untuk menghindarkan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Hal yang bodoh, lari dari hadapan Tuhan kan hal yang bodoh. Ya. Di mana Tuhan tidak tahu. Dan akhirnya hal yang bodoh itulah yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Kita lihat satu demi satu akibat pelarian Yunus. Gambar di background ini adalah Yafo, tempat di mana Yunus naik kapal, mau lari dia ke Tarsis. Pertama, akibat pelarian Yunus. Dari Gath-Hefer, kampungnya, dia turun ke Yafo. Di dalam Alkitab dikatakan, coba kita buka Alkitab kita. Ya. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, he went down. Dia turun ke Yafo, di dalam ayat yang ketiga itu. Dari Yafo, kita lihat di dalam Alkitab, di dalam ayat yang ketiga, dia turun ke kapal. Kita baca ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biayanya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka. Naik kapal, ya, kalau di dalam bahasa aslinya dia turun ke kapal. Ya kan mestinya bukan dia turun ke kapal. Itu dia turun ke kapal. Kan dari daratan kan turun ke kapal. Kemudian apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Awak kapal tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Jadi ini baru berlayar, tidak jauh sebenarnya dari Yafo ini. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Jadi dari Gath-Hefer dia turun ke Yafo. Dari Yafo dia turun ke kapal. Dari kapal dia cari tempat yang paling bawah di kapal itu. Lihat turun. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia dilempar ke laut, ya kan? Nah, kita baca di dalam Alkitab. Dia dilempar ke laut di dalam ayat yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakkannya ke dalam laut. Dari Gath-Hefer ke Yafo. Dari Yafo turun ke kapal. Dari kapal turun ke kapal yang paling bawah. Dari kapal yang paling bawah turun ke laut. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya. Dimakan ikan. Dimakan ikan. Dan kemudian dia dibawa ke pusat laut. Pusat laut. Coba kita baca ayat yang ketiga dari Yunus pasal yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ketiga.
Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Jadi ini turun terus dia. Turun dari Gad Hefer ke Yafo. Dari Yafo turun ke kapal. Dari turun ke kapal, ruang kapal paling bawah. Dari ruang kapal paling bawah, masuk ke laut. Dari masuk dibawa ikan ke pusat laut. Berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Ya. Kita baca di ayat yang ke-6. Dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Dia bukan hanya di pusat lautan, sampai ke dasar bumi. Itulah mereka yang tidak memenuhi panggilan Tuhan. Dia akan turun. Secara rohani, saudara, kita tidak berbuah. Jadi, ketika kita mengaku umat Tuhan, untuk apa ketika kita tidak berbuah? Di dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, barang siapa yang tidak berbuah, di dalam ayat yang kelima dan keenam, itu akan dipotong rantingnya. Kalau kita melihat di dalam gereja, kemudian terjadi kesuam-suaman rohani, mungkin karena ini kita tidak memenuhi panggilan kita. Akan berbeda, saudara, gereja yang memenuhi panggilannya dengan gereja yang tidak memenuhi panggilannya. Saudara akan rasakan itu. Beda. Saya pernah mengembalakan jemaat, ya ini bukan ukuran Jakarta, ini ukuran di Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Tengah, saya pernah mengembalakan jemaat terbesar di daerah kawasan Jawa Tengah. Pada waktu saya masih berusia 24 tahun. Dan itu single fighter. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Berkelahi pada waktu saya masuk. Karena itu juga salah satu jemaat tertua di Jawa Tengah. Masuk pendetanya, ya, pendetanya sampai nggak tahan. Pendetanya yang melarikan diri, saudara. Jadi pada waktu saya masuk, nggak ada serah terima. Pendetanya sudah melarikan diri ke daerah lain. Kenapa? Berkelahi ini jemaat. Dan saya masih berumur 24 tahun pada waktu itu. Masih sangat muda. Ya. Stres saya pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Lalu saya berpikir, jadi pendeta dalam sejarah gereja itu adalah pendeta pertama yang belum diurapi, yang mengembalakan jemaat dengan penuh. Ya kan jemaat paling besar biasanya pendeta yang diurapi. Ya kan? Tapi saya masih umur 24 tahun ditaruh di sana. Dan bertengkar satu dia kelompok sana, kelompok sini. Ya. Tetapi beda ketika atmosfernya berubah dengan menginjil. Setiap tahun kami mengorganisir jemaat dan tidak ada masalah. Mereka pada waktu itu telah berencana 10 tahun. Di tahun 95 mereka sudah punya blueprint untuk membangun gereja. Tapi hanya blueprint saja. Sampai tahun 2005 ya, ketika saya mengembalakan jemaat di sana, masih sisa blueprint. Dari tahun 95 lalu tahun 2005 sampai di mana? Blueprint. Baru hanya cetak gambarnya saja. Dan apa yang terjadi? Ya, ini enggak urus dulu. Ini masalah rohani soalnya. Lalu diadakanlah revival. Kita berdoa semalam-malaman. Berdoa semalam-malaman. Saya tanya kepada tua-tua jemaat yang paling tua. Tua-tua jemaat yang paling tua. Dalam sejarah gereja ini, pernah nggak kita berdoa untuk penginjilan? Nggak pernah pendeta. Pernah berdoa semalaman gereja ini? Tidak pernah pendeta. Loh, terus gereja ini kalau nggak pernah berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan, terus mau apa? Nggak heran banyak masalah. Itu yang saya katakan majelis pertama. Saya nggak terlalu punya beban, saudara. Kenapa? Karena tua-tua jemaat itu yang minta saya jadi pendeta di sana. Jadi apa saja yang saya katakan kan pasti ikut. Kalau enggak pindahkan saya. Saya enak-enak di jemaat saya kecil kok. Ya, di pinggir kota Solo. Oh, tenang saya di sana. Anak saya ini masih 1 tahun waktu itu. Ya. Jadi pada waktu itu, itulah. Dan apa yang terjadi? Saya bilang saya enggak mau dulu apa-apa. Ya, kita adakan revival. Kita adakan berdoa
semalaman berdoa, kita minta Tuhan untuk mengubah kita. Dan betul, hanya dalam beberapa bulan pembangunan gereja dimulai. 10 tahun gak ngapa-ngapain. Dengan berdoa hanya beberapa bulan. Alasannya kita gak punya izin gereja. Oke, sekarang kita berpuasa. Gak cukup berdoa, berpuasa. Pada waktu itu wali kotanya adalah Jokowi. Dalam 6 bulan, dalam 6 bulan izin itu keluar. Izin itu keluar dalam 6 bulan. Dalam 10 tahun tidak keluar. Ini 6 bulan keluar. Kenapa? Doa saudara. Bergantung kepada ini soalnya. Gereja ini tadi malam kita sudah pelajari. Apa bedanya gereja Advent dengan gereja yang lain? Gereja Advent itu dinubuatkan. Itu bedanya. 2000 tahun sebelum gereja ini muncul. Ya, sudah ada di Alkitab. Di Wahyu pasal 10 ayat yang ke-11. Dan kemudian ciri-cirinya di Wahyu pasal 12 ayat 19. Dan kemudian musuhnya pun sudah dinubuatkan ada. Belum ada waktu itu muncul. Tapi sudah dikatakan di Wahyu pasal 13. Dan di Wahyu pasal 14 bukan hanya dinubuatkan, diberikan pekabarannya. Pekabaran kita pun adalah pekabaran nubuatan. Bukan kita yang buat-buat. Bukan gereja Advent yang buat. Tuhan yang buat. Jadi kita lihat inilah hasil ya. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Setiap tahun kita mengorganisir jemaat di gereja ini. Di gereja yang tadi saya bilang digembalakan itu. Dan gereja itu terus membangun. Pada waktu saya tanya, pada waktu kita mulai membangun, anggarannya berapa? 3 miliar katanya. Berapa uang yang kita punya? 20 juta pendeta. 20 juta. Jadi gimana? Kita cari dana? Enggak dong. Harus dimulai dari kita dulu. Bagaimana kita mau minta sumbangan dari luar kalau kita sendiri tidak ada pengorbanan? Jadi semua anak-anak, mulai dari anak kecil. Ya, semua dari anak kecil itu mengumpulkan persembahan di sekolah Sabat. Entah berapapun. Bukan masalah jumlah, masalah pergumulan dengan Tuhan. Itu yang penting. Karena soal dana Tuhan gampang. Lalu kemudian pada akhirnya singkat cerita, ya gereja itu ditahbiskan. Dan gereja itu kemudian mengorganisir setiap tahun satu jemaat. Kenapa saudara? Ketika gereja itu menginjil, berbeda situasinya. Kenapa saya bisa ceritakan ini? Karena saya mengalami. Beda. Masalah-masalah itu dengan kita menginjil, fokus gereja jadi berbeda. Kalau ada masalah-masalah kecil, tidak lagi mereka bicarakan. Biarlah itu. Kita bagaimana dengan kelompok ini yang kita sedang masuki. Daerah ini yang kita sedang masuki. Lebih fokusnya ke sana. Itu kalau kita memenuhi panggilan misionaris kita. Sekarang kita lihat kisah di atas kapal. Terjadi badai yang besar. Penumpang ketakutan. Kan begitu ceritanya. Namun Yunus, ayat yang kelima, menarik di sini kita lihat, ya. Sementara orang takut, ya, sementara orang cemas, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur. Bukan hanya tertidur, saudara, tertidur dengan nyenyak. Yunus ini, dia sudah lari, dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa bersalah lari dari Tuhan. Ya. Dan dia turun, setelah dia turun, dia tidur, bukan hanya sekedar tidur. Sementara yang di atas takut setengah mati, dia tidur nyenyak di sana. Saudara, kadang-kadang kita merasa ketika kita nggak menginjil, kita merasa nyaman. Tetapi saya harus katakan itu rasa nyaman yang palsu. Ketika kita menginjil, mungkin ada tantangan. Tadi sudah dikatakan kan, pengalaman pahit akan dialami. Tapi ada kesenangan di sana. Kalau kita tidak menginjil dan kita merasa nyaman, kita tidur di ruang paling bawah kapal dan kita merasa nggak ada masalah. Masalah kita besar sebenarnya.
Karena kita sedang mengorbankan kehidupan kekal kita. Yang menarik lagi, cerita Yunus di ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Nah, sementara yang lain takut, Yunus tidur, terus yang membangunkan dia dari kenyamanannya siapa? Nakoda yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kamu tidur nyenyak? Katanya. Dan kemudian apa yang dikatakan? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Nah, ini yang bukan mengenal Tuhan justru mengingatkan kepada Yunus berdoa kepada Allah. Sedangkan Yunus lari menjauh dari Allah. Siapa yang mengingatkan? Orang kafir yang mengingatkan. Saudara, Tuhan ya bisa menggunakan 1001 cara untuk membangunkan umatnya. Dia bisa menggunakan siapa saja. Termasuk orang kafir sekalipun. Tapi kan sangat memalukan itu kalau itu terjadi. Nabi Tuhan merasa dirinya bisa lari jauh dari Tuhan. Sedangkan orang kafir membawa dia kembali kepada Tuhan. Ini ironis ini. Kisah yang ada di dalam kitab Yunus ini. Dan nakoda ini ya menyuruh Yunus untuk berseru kepada Allahnya. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dan kemudian undi itu jatuh kepada Yunus. Ketika jatuh kepada Yunus, ini pertanyaan bertubi-tubi ditanyakan kepadanya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari manakah engkau berasal? Banyak dicecar pertanyaan, tapi Yunus hanya jawab satu. Aku orang Ibrani, dia katakan, ya. Aku orang Ibrani, seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Loh, ironis kan? Ya. Siapa? Aku orang Ibrani, aku takut. Tidak ditanya dia takut atau Tuhan atau tidak. Siapa engkau, apa pekerjaanmu? Dan dia hanya jawab, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Saudara, coba kita di luar, ya. Dan kemudian kita tidak menginjil. Kita tidak melakukan tugas kita sebagai misioneri. Ya. Dan kemudian ditanya, oh Anda gereja di mana? Saya umat Advent, umat yang sisa. Saya ke gereja hari Sabat. Tapi buktinya kok gak menginjil. Karena panggilan umat yang sisa adalah misioneri, saudara. Itu yang harus saya tekankan. Jangan lupa siapa kita ini. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Nah, 2 tahun terakhir gereja kita ya ini menggencar-gencarnya tentang identitas. Karena menurut survei banyak kita ya mulai kehilangan identitas. Tahun lalu ini acara ini tentang identitas ini adalah dibuat di Andrews dan tahun ini adalah di Ayas. Mereka menulis satu buku dan salah satu chapternya General Conference undang saya untuk menulis tentang State of the Dead. Ya. Dan saya tanya kepada editornya, David Trim, dia adalah kepala research di General Conference. Kenapa kita tulis buku tentang ini? Menurut survei dari kami di kantor pusat, bahwa terjadi penurunan kesadaran akan identitas kita. Saudara, ini sebenarnya identitas kita kan? Tapi kan kita kadang-kadang kita sebagai misionaris kadang-kadang kita lupa. Ini hal yang sederhana sebenarnya. Ini belum kita bicara soal doktrin. Ya. Itulah sebabnya ketika ditanya pendeta Palar, apa? Saya bilang 28 doktrin. Ini masalah identitas. Ya. Dan ini adalah kata-kata Yunus yang pertama. Jadi
kata-kata pertama Yunus yang tercatat dalam kitab Yunus, dia katakan, aku orang Ibrani, bangga dia. Sama seperti kita bangga, aku umat yang sisa. The end time remnant. Yaitu umat sisa di zaman akhir. Tapi tidak tahu arti apa itu umat yang sisa. Kita bangga menjadi umat yang sisa, tapi kita tidak paham apa artinya umat yang sisa. Seperti Yunus, dia lupa bahwa kata Hebrew atau orang Ibrani pertama kali dikenakan kepada Abraham. Dan kenapa Abraham itu ada? Karena ada panggilannya keluar dari Ur Kasdim. Sama juga dengan kita, umat Advent, kita umat yang sisa. Tapi kita tidak tahu apa artinya umat yang sisa. Sama seperti Yunus, dia bangga sebagai orang Ibrani, tapi tidak mengerti apa artinya menjadi orang Ibrani. Umat yang sisa identik dengan menginjil, saudara. Kalau kita tidak menginjil, bukan umat yang sisa namanya. Dan peristiwa ironis ini terjadi di atas kapal. Di dalam Yunus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, sahutnya kepada mereka, karena mereka bertanya di ayat yang ke-11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau ini, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Jadi Yunus yang minta dibuang ke dalam laut. Ya. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu terjadi. Sadar diri akhirnya dia. Ya. Campakkan. Mereka mau? Tidak. Baca ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Jadi mereka nggak mau. Mereka merasa kenapa orang ini masa hanya begitu saja dia harus dibuang. Merasa bersalah mereka. Orang kafir ini punya hati nurani. Tidak mau membuang si Yunus ini ke dalam laut. Ya. Campakkan tapi mendayung dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal kembali ke darat, ke Yafo. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora. Lalu kemudian mereka putus asa. Ya sudahlah, kalau memang Yunus sendiri yang minta, ya kan? Ya sudah capek dia. Mereka berusaha. Ayat 14. Lalu bersulahlah mereka kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Uniknya yang berdoa ini siapa? Orang kafir bukan Yunus, saudara. Yunus tak berdoa. Nanti waktu dia ada di perut bumi baru dia berdoa. Siapa yang berdoa? Sebenarnya Yunus tidak sadari dia ini penginjil yang luar biasa. Ya kan? Dia gak perlu ngapa-ngapain, semua sudah berdoa. Karena laut yang menggelora, semua berdoa. Ini sama saya ingat cerita biasanya orang khotbah itu sopir yang membawa orang dekat kepada Tuhan. Ya kan? Dia sembarang dia setir, ngebut di pinggir jurang masuk, semua orang berdoa. Nah, Yunus begitu. Ya. Yang berdoa jadinya lemparkan aku. Tidak mau orang itu lempar. Tapi karena nggak bisa, akhirnya menarik dibaca ayat Alkitab. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, kepada Yahweh. Tadinya kalau baca di ayat sebelumnya, mereka berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Kan itu tadi yang Alkitab katakan. Tetapi ketika laut makin menggelora, mereka berdoa kepada Tuhan atas kesaksian Yunus. Siapa engkau? Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Aku takut akan Yahweh. Dan kemudian mereka berdoa. Cuma satu kalimat saudara. Membuat orang itu bertobat. Yunus tidak paham. Tuhan tahu kemampuannya. Tuhan bisa gunakan dia. Sama dengan kita saudara.
Tuhan lebih tahu kemampuan kita daripada kita sendiri mengenal kemampuan kita. Tuhan lebih tahu. Jadi kalau Dia panggil, Dia pasti akan memperlengkapi kita. Kemudian, apa yang terjadi? Yunus berdoanya nanti di pasal yang kedua. Tapi orang ini dulu, orang kafir dulu yang berdoa. Sebenarnya dia penginjil yang sangat efektif. Ya. Sedangkan Nuh aja, dia berkhotbah 120 tahun, hanya keluarganya. Tapi Yunus hanya satu kalimat, saudara, satu kapal bertobat. Jadi luar biasa Yunus ini. Ya, hanya satu kalimat. Lalu kemudian kita lihat di dalam ayat 16. Ketika laut mereda, orang kafir ini justru makin takut akan Tuhan. Loh, tadi takut waktu bergelora, mereka takut. Tapi ayat 16, coba kita buka Alkitab, kita dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban. Jadi ketika laut mereda, mereka makin takut, justru mereka mempersembahkan korban. Tetapi tidak dengan Yunus. Yunus baru persembahkan korban nanti di pasal 2 ayat yang ke-9. Lebih dulu orang kafir ini. Lebih dulu. Jadi kan hebat ini. Jadi ibaratnya ya, kalau seorang penginjil, dia katakan, ya pelihara hari Sabat. Dia belum pelihara hari Sabat, yang diinjili sudah pelihara Sabat. Jadi Yunus ini, dia katakan, aku takut akan Tuhan. Tapi mereka lebih duluan berdoa, mereka lebih dulu mempersembahkan korban kepada Tuhan, baru Yunus belakangan. Kenapa saudara? Pengalaman masing-masing kita itu berbeda. Masing-masing kita memiliki pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan itu berbeda-beda. Ya. Dan itulah sebabnya, mari kita lihat lagi berikutnya. Kesadaran rohani Yunus pulih ketika dia berada di dasar bumi. Ya. Di dalam Alfa Omega jilid 3 halaman 218 dikatakan, melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan Nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tak terbatas untuk menyelamatkan, dihidupkan kembali. Jadi Nabi pun rupanya imannya perlu dihidupkan. Kalau Nabi aja juga memerlukan revival, apalagi kita. Di dalam Mazmur 119, ya, ayat 67 dan 71, saya tidak punya waktu untuk membacakan. Waktu saya sebenarnya sudah habis, tapi ya masih ada yang harus saya sampaikan. Dikatakan, ketika aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang ketetapanmu. Jadi ketika kita mengalami kesusahan saudara, ya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk kita belajar tentang Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perubahan terjadi. Dari dasar bumi, dia dimuntahkan kemana? Langsung. Dari dasar bumi, di dalam ayat yang ke-2 ayat 6, di ayat yang ke-10 dikatakan di Yunus 2 ayat yang ke-10 di dalam Alkitab dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus kemana? Ke darat. Dan kemudian dia pergi ke Gath-Hefer, ya. Dan kemudian di Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan memberi kesempatan kedua. Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita tertidur di masa lalu dalam penginjilan, biarlah itu masa lalu. Biarlah setelah itu, mulai dari Sabat ini dan seterusnya, kita mulai berpikir tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang misioneri. Lalu apa yang dikatakan di dalam Yunus pasal yang ketiga, kita dapati sepanjang kitab Yunus ini, ada 7 kata besar yang digunakan oleh Allah di sana. Yang pertama, 4 kali berbicara tentang kota yang besar. Ya, kota Nineve adalah kota yang besar.
Kemudian 2 kali disebutkan tentang badai yang besar. Dan 1 kali berkata tentang ikan yang besar. Jadi ada 7 kata besar di dalam kitab Yunus ini. Dan sebenarnya kitab Yunus ini berbicara tentang apa? Keselamatan bagi orang berdosa. Ini adalah tema terbesar karena Yesus datang untuk keselamatan orang berdosa oleh karena kasih-Nya yang besar. Yunus memiliki tugas atau pekerjaan terbesar. Ya. Jadi Yunus ini memiliki pekerjaan terbesar. Memenangkan jiwa adalah pekerjaan terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Ya. Pekerjaan terbesar kepada kota yang besar, dan pada waktu dia menolak, Tuhan meluruskan dia dengan badai dan ikan yang besar. Jadi dia punya misi yang besar untuk menyelamatkan kota yang besar. Tapi pada waktu dia menolak, Tuhan meluruskan dia dengan menggunakan badai yang besar dan ikan yang besar. Agar ia mengerti bahwa panggilannya adalah suatu berkat yang besar. Panggilan kepada kita adalah satu berkat yang besar. Berapa banyak orang kalau mengerti akan kebenaran Tuhan, mau menjadi bagian dari umat Tuhan yang benar. Sayangnya mereka belum mengerti. Kita yang sudah mengerti akan kebenaran, kita memiliki berkat yang besar. Di dalam Alkitab ada 4 kali muncul kata atas penentuan Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 17, atas penentuan Tuhan maka datanglah ikan memakan Yunus. Kemudian di sisanya di Yunus pasal yang keempat, atas penentuan Tuhan muncullah pohon jarak itu. Kemudian ayat yang ketujuh, atas penentuan Tuhan muncullah ulat itu. Kemudian ayat yang ke-8, atas penentuan Tuhan muncullah angin timur itu. Kita lihat di sini. Tuhan menggunakan seluruh unsur, seluruh anasir dunia. Ya. Tuhan menggunakan ikan, Tuhan menggunakan pohon, ulat, dan angin timur untuk menyelamatkan atau mengajar Yunus. Hanya untuk satu jiwa, Tuhan menggunakan banyak unsur. Itulah sebabnya Tuhan menggunakan alam, peristiwa-peristiwa dunia dan gerejanya itu berada di bawah kendalinya. Jadi jangan khawatir saudara. Ya, jadi dunia akan semakin buruk. Tetapi misi kita harus berjalan sampai akhir. Saudara tahu bahwa gereja Advent muncul itu di tengah-tengah perang. Gereja Advent muncul diorganisir tahun 1863. Dan itu persis terjadi di tengah-tengah perang sipil di Amerika. Di tahun 1861 sampai 1865. 1863 muncul gereja Advent. Jadi artinya kesulitan, goncangan dunia itu mestinya tidak menggoncangkan panggilan kita untuk menjadi misionaris Tuhan. Tuhan mengendalikan seluruh alam semesta ini. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Dan bekerja baginya juga atas penentuan Tuhan. Kenapa kita berada sekarang ini di gereja ini? Karena atas penentuan Tuhan. Kenapa sekarang ini kita mendengarkan firman Tuhan ini? Oh, atas penentuan Tuhan. Supaya kita kembali kepada panggilan kita sebagai seorang misionaris. Kesimpulan. Kasih Tuhan besar kepada seluruh umat manusia. Khususnya kepada umat pilihannya. Kepada Nineve, Tuhan mengirimkan Yunus. Kepada Yunus, Tuhan mengirimkan badai yang besar, ikan yang besar, angin timur, pohon jarak, sampai kepada ulat yang kecil. Kepada Nineve yang dikirimkan siapa? Yunus. Dan menarik pertobatannya, saudara, saya belum pernah terjadi lihat di Alkitab di kalangan bangsa Israel sekalipun.
bagaimana mereka itu bertobat. Apa yang dikatakan Yunus adalah supaya mereka bertobat, karena dalam 40 hari kalau mereka tidak bertobat, apa yang terjadi? Maka kota ini akan dibinasakan. Di dalam Alkitab, kita buka di dalam Yunus pasal yang ketiga. Ya, di pasal ketiga ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Dan ayat yang kelima, orang Nineve percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak pun puasa. Luar biasa, ini pertobatan yang sungguh-sungguh. Kemudian mereka mengenakan kain kabung. Dan bukan hanya itu saudara yang puasa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, perintah raja, ya, ayat yang ke-7 dari Yunus pasal yang ketiga. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Orang dewasa, anak-anak, ternak pun puasa. Pernah enggak kita? Saya belum pernah lihat di dalam Alkitab di mana orang Israel disuruh puasa sampai seternak-ternaknya. Ya, sampai seternak-ternaknya. Ya. Ini puasa yang luar biasa ini. Ya kan? Tidak mungkin. Saya sampai sekarang pun binatang kita pun nggak kita suruh puasa kalau kita puasa. Karena apa? Pekabaran Yunus ini menakutkan. Loh, dia 40 hari, orang cuma satu kalimat aja, satu kapal bertobat, takut semua. Ya. Apalagi 40 hari saudara, dia berkhotbah. Dia katakan dalam waktu 40 hari, ya, kota ini akan dibinasakan. Dan saudara tahu uniknya apa? Dia senang kalau kota itu dibinasakan. Dia senang. Nanti kita baca pasal yang keempat ayat yang pertama. Senang dia. Pada waktu Tuhan melihat pertobatan mereka. Melihat mereka, Tuhan katakan tidak jadi untuk membinasakan. Siapa yang marah? Yunus yang marah. Yunus yang marah. Unik kan Yunus ini. Ya, disuruh pergi. Ya, nggak mau. Setelah sampai misinya berhasil, malah dia yang marah. Kita baca di sini. Ayat yang keempat. Tetapi pasal yang keempat ayat pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan kata marah ini itu muncul beberapa kali. Bukan hanya Yunus yang mengatakan marah, Tuhan juga katakan, layakkah engkau marah? Ya. Ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Nah, dia berdoa. Orang selamat malah dia berdoa. Pada waktu disuruh untuk menobatkan, dia nggak mau. Apalagi suruh berdoa. Tetapi setelah orang itu di dalam Yunus 3 ayat 10, Tuhan mendengar pertobatan, kerendahan hati orang Nineve. Yunus malah berdoa dan dia katakan, unik doanya misionaris ini, tapi kita tidak perlu ikut ya yang doa seperti ini. Berdoalah ia kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka dahulu aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Aku tahu bahwa engkau maha pengasih. Itu sebabnya saya tidak mau pergi. Loh, kan kalau kita tahu Tuhan itu baik kan senang kita ya. Kan logikanya begitu. Tidak dengan Yunus. Ya. Ketika Tuhan berubah, ya, mengampuni, dia tidak suka lihat Tuhan mengampuni Nineve. Dia mau itu dibinasakan.
Kenapa ini terjadi? Backgroundnya ada, saudara. Ya, kita mungkin tertawa sekarang, tetapi pertama ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan mengapa dia berdoa seperti itu. Kalau kita melihat konteks sejarahnya, saya bisa paham, tapi tetap tidak masuk akal bagi saya. Yang pertama, kerajaan Nineve adalah kerajaan yang terkuat di dunia pada waktu itu. Superpower. Ini sebelum kemunculan Babylon di abad setelah itu. Jadi sebelum Babylon muncul, Nineve adalah yang terbesar. Dan Nineve bangsa yang ganas. Kalau baca di dalam kitab Yesaya, gambaran Yesaya tentang Nineve, Assyria, kerajaan Asyur, ibu kotanya di Nineve. Setiap kerajaan yang dibinasakan, itu penduduknya dibuat cacat. Penemuan arkeologi menunjukkan bagaimana dia membelah orang Nineve ketika mengalahkan satu kerajaan. Membelah perut wanita yang hamil. Kemudian setiap kerajaan yang pada waktu ditanya apakah mau menyerah atau tidak. Dan ketika tidak mau menyerah tapi bertempur. Dan ketika mereka kalah, setiap penduduknya dicungkil matanya satu. Jahat ini memang Nineve. Jahat. Dan yang kedua, alasan yang kedua, dan pada saat itu Nineve ini kan mempunyai akses ke Israel, ke kerajaannya yang pada waktu itu sedang makmur-makmurnya. Ini rasa nasionalis ini sebenarnya, saudara. Latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, dan ini yang lebih dominan sebenarnya. Dia tahu Tuhan dalam ayat tadi, aku tahu engkau maha pengasih. Aku tahu bahwa engkau adalah maha penyayang. Aku tahu bahwa engkau akan membatalkan ini. Ya. Dan kalau mereka itu bertobat. Artinya apa? Berarti mereka akan bilang saya ini nabi palsu. Kan begitu. Karena self-center. Karena apa? Pelayanan untuk diri sendiri. Dia lebih baik melihat bahwa 120.000 penduduk kota Nineve itu mati. Dan kemudian Tuhan berusaha mengajarkan kepada Yunus ini. Ya itulah pada waktu itu Yunus membuat sebuah rumah-rumahan. Lalu pada waktu panas muncullah pohon menutupi kepalanya. Dan lucunya di dalam sini kalau baca di dalam Alkitab. Satu-satunya kata di dalam kitab Yunus di mana dia bersukacita adalah ya satu-satunya adalah ketika di dalam ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melalui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ini satu-satunya kata di dalam Alkitab, dia bersukacita karena pohon. Bukan karena pertobatan jiwa, saudara. Dia marah kepada pertobatan jiwa, ya. Tapi dia bersukacita karena satu pohon kecil. Lalu apa yang terjadi? Tuhan buat itu diambillah pelajaran yang baik yang diberikan Tuhan. Dan kata-kata Tuhan menunjukkan kasih Tuhan yang besar dalam perjanjian lama. Salah satu yang terbaiknya adalah pada ayat yang kita baca ini. Ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah, berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak juga. Dan cerita berakhir. Kitab Yunus ditutup dengan pernyataan kasih Allah kepada sebuah bangsa yang jahat. Bagaimana dengan kita? Kita diutus ke kota yang besar. Kita berada di kota besar. Salah satu kota 10 besar di dunia atau 20 besar di dunia adalah Jakarta.
berjuta-juta penduduk di dalamnya. Tugas kita adalah menyampaikan kabar ini kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran akan Tuhan. Tuhan mau kita menyadari harga jiwa lebih berharga daripada reputasi pribadi. Karena meskipun ia adalah Allah, dia menjelma menjadi manusia. Reputasinya sebagai Allah pencipta semesta alam. Dia turun menjadi manusia. Dan bukan hanya sekedar manusia. Di dalam Filipi 2 ayat 6, dia mengambil rupa seorang hamba. Reputasi pribadinya ditutupi untuk menyelamatkan manusia. Tuhan juga mengendalikan seluruh alam semesta ini. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, segenap hati dan hati yang ikhlas. Namun pertama harus disadari, sadari panggilan kita sebagai misioneri. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Panggilannya selalu disertai dengan penyertaannya. Tuhan memberkati kita menjadi orang yang setia kepada panggilan kita, menjadi merpati yang tak pernah ingkar janji.